Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Kania Dewi dengan NIM 16033220089 di MK Interior Digital Lanjutan. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep desain saya pada konsep desain apartemen satu kamar dalam rangka presentasi MK Interior Digital Lanjutan. Baik, di sini pertama saya akan memperkenalkan klien saya terlebih dahulu ya. Jadi ada dua klien, yaitu seorang ibu dan anak ya. Nah, dari si ibu ini pekerjaannya adalah ibu rumah tangga yang hobinya suka menjahit, terkadang punya pelanggan untuk membuat jahitan baju. Orangnya itu karakternya disiplin, suka kebersihan, dan suka berbincang. Sedangkan untuk warna kesukaan itu yang mute color ya, jadi warnanya tuh yang nggak kontras, lebih suka yang kesannya earth tone. Lalu kebutuhannya itu meja untuk menjahit, storage, dan ruang untuk berkumpul. Dan sedangkan untuk riwayat penyakitnya tuh nggak ada. Nah, untuk data anaknya itu masih mahasiswa ya, jadi masih kuliah juga. Hobinya itu suka mengeksplorasi teknologi digital, jadi suka buka laptop untuk istilahnya tuh kayak ngoprek-ngoprek entah itu software atau aplikasi. Karakternya itu dia introvert dan suka juga kebersihan dan ruangan yang tertata. Kalau dari warna juga sama, nggak suka yang norak-norak dan cenderung lebih suka warna yang monokrom. Kalau kebutuhannya itu butuh meja untuk belajar dan storage untuk buku dan lain-lain. Sama ya, keduanya itu nggak ada riwayat penyakit sama sekali, jadi nggak ada harus treatment khusus untuk desain ruangannya. Lalu kalau dari secara singkatnya dari data aktivitasnya itu meliputi kalau ibunya itu ada sama ya sama anaknya itu ada ibadah mandi, terus juga makan berpakaian dan juga beristirahat dan bercengkrama. Tapi kalau khusus ibu ini ada uh, trait khusus ya suka dandan, terus juga suka menjahit juga. Aktivitasnya juga mencuci dan menjemur baju. Kalau si anak itu mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah ya, seperti belajar atau apa namanya mengikuti perkuliahan di luar. Tapi kalau di rumah juga seringnya sih suka membuka laptop ya, tapi terkadang juga suka bercengkrama dengan si ibu. Itu di weekdays. Tapi kalau dari weekend itu aktivitasnya nggak terlalu banyak berubah. Cuman terkadang antara ibu dan anak ini suka mengunjungi rumah saudara. Atau saudara tuh suka datang ke rumah. Jadi masih suka bercengkrama di rumah. Kalau dari permasalahan si klien ini punya banyak banget barang. Jadi diharapkan desain ruang finalnya itu barang-barangnya tuh tertutup rapi atau tertutup. Tapi kesan ruangannya juga harus tetap yang rapi, bersih, dan nyaman. Lalu juga karena sibuk ya, terutama anaknya suka kuliah keluar atau lagi ngerjain tugas atau lagi kerja kelompok itu sehingga interaksi keluarganya tuh kurang optimal. Jadi jarang berpapasan wajah gitu. Sekalinya berpapasan tuh ya mungkin karena desain rumah sebelumnya yang terlalu bersekat tertutup gitu. Jadi minim interaksi. Jadi harapan dari desain yang baru ini ingin ruangnya itu bersifat yang merangkul, friendly, mendorong keluarga untuk bercengkrama secara intim. Lalu kalau untuk aktivitas itu secara desain sebelumnya itu apa ya kurang mendukung untuk belajar dan bekerja. Kalau secara dari ergonomi dan desain ruangnya, jadi sehingga harapan di desain ruangan yang baru itu dapat memfasilitasi belajar dan bekerja juga untuk si ibu menjahit ya. Jadi diharapkan furniturnya atau ruangannya itu ergonomis, terus juga aman dan bikin betah di rumah. Lalu kalau dari desain di rumah sebelumnya, jemuran dan area laundry itu terlalu terbuka ya. Jadi masih menyatu dengan area sibuk kayak area living room atau kitchen gitu. Jadi bikin kelihatan makin berantakan. Nah, diharapkan desain barunya itu mudah-mudahan nanti bisa diarahkan lagi desain si laundry dan jemurannya biar lebih tertutup atau tertata rapi ya, terpisah dengan aktivitas sibuk. Nah, di sini akhirnya saya mengusung minimalis to embrace. Di sini maksudnya gabungan dari temanya ya. Temanya embracement. Kalau konsepnya itu warm minimalis. Jadi background case-nya intinya permasalahannya itu adalah di interaksi keluarga dan banyaknya barang gitu. Sehingga membutuhkan penyimpanan yang tinggi dan juga mendukung agar
si anggota keluarganya ini saling lebih banyak interaksi. Nah, sehingga saya mengusung tema embracement. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah diharapkan hunian itu sebagai ruang yang memeluk penghuninya. Jadi memberi rasa aman, nyaman, dan kedekatan secara emosional. Sedangkan kalau untuk konsepnya itu saya ngambil yang warm minimalis. Di sini ada tambahannya warm, nggak cuma minimalis. Jadi diharapkan itu desainnya itu nggak cuma minimalis, tapi juga terasa hangat sehingga menciptakan hunian yang rapi, nyaman, dan mendukung kebersamaan keluarga. Dan memang berhubung kedua klien saya ini memang sukanya tuh konsepnya tuh yang enggak norak-norak ya. Jadi mereka juga inginnya tuh yang lebih, pokoknya lebih ke kebutuhan aja gitu. Jadi kalau soal desain, mah nggak terlalu harus ribet-ribet juga. Lalu kalau untuk pendekatannya ini saya ambil human centered ya, entah itu ergonomi furniturnya, peruangannya, jadi memang berpusat ke manusianya dan nggak cuma menekankan fungsi dari suatu barang atau suatu ruang ya, dan juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi ruang dan furnitur. Dan juga disertai integrasi storage juga ya sebagai solusi kebutuhan penghuni. Biar ruangannya itu tetap terlihat rapi ya, rapi, bersih, tapi juga mendukung kebersamaan keluarga gitu. Nah, ini ada beberapa gambar referensi yang saya pilih ya. Ini yang notabene tuh yang minimalis, tapi yang pemilihan tonnya itu yang warm. Akhirnya saya menyimpulkan gitu untuk desain terbaru ini, untuk yang apa ya? Kalau dari konsep desainnya itu kan desain keywordnya merangkul, akrab, dan friendly kuncinya. Nah, apa sih konsep desain apa gitu yang mendukung, merangkul, akrab, dan friendly? Akhirnya di sini saya pilih material-material atau dari eh, warna, pencahayaan, dan finishingnya itu yang memfasilitasi keyword desain yang satu ini. Nah, apa sih sifat-sifat merangkul tuh yang seperti center, open space. Kalau center tuh yang aktivitasnya itu dia saling mengelilingi, misalnya kayak living room gitu ya. Itu kan interaksi antar keluarganya tuh saling dia tuh di tengah gitu, melingkari aktivitas gitu. Terus juga harus open space nih biar nggak ada batasan dan small space gitu karena kalau yang kesannya luas itu justru mengurangi interaksi ya. Dan juga ada intervensi ke personal space. Lalu juga ada fungsi sharing juga di furnitur atau ruangannya sehingga mendorong interaksi antar anggota keluarga. Dan juga desainnya tuh yang nggak eksklusif ya, nggak yang hanya mewah tapi masih tetap nyaman gitu. Jadi nggak yang formal. Nah, kalau misalnya dari parameter sifat ruangnya tuh dari publik ke private itu dimulai dari area entrance, kemudian dapur, living room, balkon, lalu yang terakhir yang paling private itu adalah bedroom. Kalau untuk laundry area dan toilet itu pengecualian ya, soalnya itu area service. Nah, ini konsep desainnya ya. Kalau untuk color palette ini aku pilih warna yang light gray itu untuk menetralkan warna hangat ya. Kalau yang terlalu hangat juga bagusnya kan dinetralin ya. Dari warna warm white dan light gray. Jadi warna utamanya itu sebenarnya warna kayu, light oak, sama warm white. Lalu didinginkan dengan warna light gray untuk beberapa sih. Tapi sebenarnya untuk light oak dan warm white juga udah cukup. Lalu kalau untuk material dan tekstur itu ke kebanyakan itu menggunakan kayu oak ya. Itu biasanya diaplikasikan di furniturnya. Tapi kalau misalnya yang wood HPL itu digunakan untuk pelapis kitchen, apa namanya, kitchen counter sama lantai di living room sama area bedroom. Lalu untuk pemakaian granit ini yang warnanya abu-abu ya untuk memberi kesan dingin, jadi nggak terlalu hangat-hangat, masih masih yang apa sih general masuk gitu ke desain konsep desain ini gitu. Nah ini aku aplikasiin di balkon ya. Lalu untuk marmer itu juga aku aplikasiin di lantai kamar mandi. Kalau untuk yang glossy HPL itu aku itu sebenarnya sama ya sama yang warnanya tuh sama kayak matte cat deco gitu warna-warna warm white tapi kalau glossy HPL ini di aplikasinya di area storage kitchen. Terus kalau yang matte cat deco itu untuk warna dindingnya sama ceilingnya juga. Jadi sama. Kalau untuk kain linennya yang cenderung agak keabu-abuan itu aku aplikasiin ke furnitur sofa. Kalau untuk pencahayaannya ini aku pakai
Ada empat sebenarnya. Yang pertama itu pencahayaan alami dari jendela, terus juga ada strip LED. Nah ini tuh kalau aku aplikasikan ke desain tuh dia saling melingkar gitu ya di area center design, living area sama kitchen area. Dan ada juga di sini ada apa recessed downlight yang gunanya tuh sebenarnya yang pertama ada yang untuk general lighting, sama yang kedua itu untuk yang spot lighting itu biasanya buat nyorot-nyorot ke area kayak lukisan yang ada di belakang sofa atau menyoroti area-area yang memang senternya aktivitas kayak gitu. Kayak untuk memasak nih, itu aku juga tambahin spot lighting. Lalu untuk furnishingnya ini saya karena mengusung desain minimalis ya, jadi bentuknya tuh sederhana, nggak ada lengkung sama sekali, sederhana aja yang bentuknya persegi. Tapi pemakaian materialnya tuh yang warna-warna hangat ya, seperti yang tadi pakai kayu oak atau wood HPL. Terus juga sudah terintegrasi storage juga. Dan selain itu memang di sini diharapkan furniturnya itu juga untuk memfasilitasi center center activity dari si klien. Nah, ini aplikasi desain pada ruangan ya. Kalau di living room, kalian bisa lihat sendiri di sini aku bikin center desainnya itu orangnya tuh nggak saling membelakangi, tapi memang saling menghadap. Misalnya orang lagi nonton TV menghadapnya ke depan dan juga sebenarnya nggak membelakangi si anggota keluarga yang sedang memasak. Karena ini memang menyatu ya living area dan kitchen area. Dibuat open space untuk meminimalisir pembatasan interaksi. Lalu untuk area ya, ini living area sama kitchen area menyatu ya gitu ya. Karena memang mengusung si konsep open space. Dan oh ya, ini kan aku pakai LED strip ya. Di area kitchen dan living room ini tuh sebenarnya untuk men-emphasize bahwa aktivitas yang center itu memang terjadi di sana. Dan memang juga untuk mendorong para klien itu untuk saling berinteraksi di area yang memang padat aktivitas seperti itu. Jadi sehingga klien itu merasa nyaman. Lalu kalau untuk di area entrance area ini sebenarnya ketika kita masuk ya di area entrance area itu sebenarnya sudah ada furnitur untuk menyimpan sepatu, menyimpan kunci, helm dan juga ada gantungan bajunya juga ya. Lalu oh ya kebetulan ini entrance areanya tuh di sebelah kitchen ya. Nah ini di sebelah kitchen tuh di area yang ini. Lalu untuk bedroom ini saya memang sengaja ya bikin model tempat tidurnya tuh bisa dilipat seperti ini dan juga dia terintegrasi dengan jendela juga. Kenapa? Ini sebenarnya untuk memaksimalkan luas dari ruangannya juga. Jadi ini bisa dilipat, bisa disusun seperti bedroom, lalu ketika tidak dipakai bisa dilipat kembali dan bisa juga untuk dijadikan area kerja. Soalnya di sini tuh ada meja belajarnya juga bisa dikeluar masukkan dari furnitur. Jadi furniturnya tuh memang furnitur kompak ya, nggak cuma buat tidur, bisa buat area duduk santai, terus juga bisa buat nyimpen buku, buat nyimpen barang-barang. Nah ini ada cermin juga untuk berdandan, berpakaian ya, berpenampilan rapi gitu. Jadi bisa dilihat pakai cermin ini. Ini juga sebenarnya bagian dari storage lemari juga ya. Seperti itu. Nah, ini ada meja belajarnya juga, bisa dialihfungsikan juga untuk meja menjahit ya. Nanti mesin-mesin jahitnya tuh bisa ditaruh di sini. Kebetulan memang mesin jahit yang klien saya punya itu yang bisa lepas pasang gitu, nggak yang permanen di meja, jadi bisa disimpan di lemari seperti itu. Nah, ini kan built-in lemari ya, jadi terlihat dia tuh menyatu dengan dinding karena memang dibikin tinggi sampai ceiling. Dan selain itu juga dari pemakaian materialnya yang light oak itu juga mendorong terciptanya suasana yang hangat dan juga ada LED strip juga yang melingkar dan juga menambah kesan hangat dan akrab juga ya. Dan general lighting untuk mendukung pencahayaan ketika di malam hari. Nah, ini area kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini menyatu dengan laundry ya, karena memang keterbatasan lahan. Jadi di sini saya kalian laundrynya itu dia menyatu dengan bedroom, tapi masih tetap terpisah karena di sini ada tirai kamar mandi nih, ada tirai bedroom. Jadi bisa tirainya itu bisa dibentangkan, bisa disempitkan lagi gitu. Jadi tergantung penyesuaian sih kliennya lagi butuh untuk mandi nih biar nggak ngebasahin area laundry bisa banget tinggal dibentang aja seperti itu.
Nah, di sini juga saya mengaplikasikan area wastafel dan cermin ya di depan si laundry. Karena memang kebetulan kalau area wastafel itu kan dia nggak terlalu basah-basah banget lah, masih area kering lah ya. Jadi kalau kalau khusus untuk area basah ini khusus untuk shower, terus juga ada bidet duduk ya. Ini terpisah dan ini pemisahnya itu cukup pakai tirai aja cukup. Kalau untuk menjemur pakaian itu bisa ditaruh aja di balkon di depan area living area. Nah ini kebetulan memang saya nggak naruh banyak furnitur banyak karena memang klien saya tuh jarang banget aktivitas di balkon dan biasanya balkon itu kan karena memang di Jakarta rasanya tuh panas ya jadi lebih cocoknya untuk naruh jemuran baju atau naruh outdoor apa ya outdoor AC gitu ya bisa juga untuk mempercepat pengeringan baju di situ. Nah berikut ini adalah video animasi buatan saya ya. Jadi open space-nya itu ada kitchen area sama living area. Di sini saya menyoroti desainnya tuh agar lebih kesan center, terus juga memang agar kliennya itu cenderung untuk berinteraksi juga karena nggak ada pembatas sama sekali. Warnanya juga mendukung ya, hangat dan nggak dingin. Jadi kecenderungannya itu friendly. Nah ini ada balkon ya. Memang balkonnya tuh sempit ya. Jadi kalau untuk masukin meja atau kursi kayaknya kurang nyaman gitu. Jadi lebih cocoknya sebenarnya untuk aktivitas menjemur saja gitu. Nah ini kamar mandinya memang menyatu dengan area laundry karena keterbatasan lahan juga ya. Nah ini area bedroom. Memang dominannya tuh warm ya. Karena memang aku pakai HPL wood untuk menutupi furnitur-furnitur kayak built-in lemarinya, terus juga lantainya. Memang sengaja dibikin lipat ya untuk area bednya supaya nggak makan banyak tempat dan nggak bikin sumpek juga. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.